Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Sampang dengan saya Zada sebagai host pada podcast kali ini yang akan memandu jalannya podcast juga pada hari ini. Ya, pemirsa sekalian begitu ya. Jadi tema kali ini akan kita angkat yakni bagaimana kita dapat menjaga alam dan menjaga lingkungan. Alam dan lingkungan, dua elemen yang tidak dapat dipisahkan begitu ya. Dan pastinya juga pelestarian alam bisa kita lalui dengan melalui konservasi begitu ya, penanaman dan pelestarian juga. Beruntung pada hari ini kita sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa. Namun sebelumnya kita tahan dulu begitu ya, karena kurang lengkap rasanya kalau kita belum menyuarakan slogan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Sampang. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Langsung saja narasumber kali ini kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Bapak Ali Aliuddin begitu ya. Betul. Oke, nama panggung begitu? Nama panggung Ali. Nama panggungnya Ali begitu ya. Oke, jadi kali ini narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di podcast kali ini yakni Bapak Ali Aliuddin selaku Head of Site Relation. Benar sekali ya Pak ya. Bagaimana Pak perjalanan menuju podcast FPRB? Oh, cukup menantang ya. Karena saya harus menempuh waktu sampai 3 jam tadi. 3 jam? 3 jam sampai ada di sini. Kemana aja itu 3 jam? Trans Selat Madura. Oh oke, ya, nggak salah ya, memang. Iya. Sampai di sini juga berkeringat, ya kan? Berkeringat itu betapa effortnya, betapa luar biasanya usaha untuk sampai ke podcast ini. Oke. Tapi kalau udah di podcast ini gimana rasanya? Semangat, adem ya rasanya ya? Ada semangat yang ini ya, spirit yang menggelora bahwa masih ada teman-teman yang punya kepedulian dan punya militansi terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Oke. Itu tujuannya juga ya Pak ya, harapan dari Pak Aliuddin begitu. Jadi selain begitu ya diundang di podcast kali ini, kita sharing bersama, diskusi bersama pastinya gimana caranya kita menjaga alam dan pastinya juga lingkungan, yang mana dua elemen tadi tidak bisa dipisahkan. Boleh langsung Bapak ya kita kenalan dulu HCML begitu ya. HCML boleh ceritakan sedikit dulu yang mendasari HCML ini memiliki peran utamanya dalam pengelolaan lingkungan itu seperti apa Pak? Oke, sedikit cerita ya HCML. HCML ini singkatan dari Husky Sinok Madura Limited. Salah satu kontraktor kontrak kerjasama dalam industri hulu migas. Kalau secara sederhananya ini adalah operator di bidang industri hulu migas, pengeboran lah dalam istilah yang lebih awam lagi, pengeboran migas yang beroperasi di Selat Madura, yaitu di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumeneb. Terus ya 2017 kami sudah produksi di Sampang, kemudian sumur yang di Sampang ya, 2023 sumur yang ada di Sumeneb, sehingga kita cukup dekat lah, apalagi dari nama HCML itu melekat Madura, Madura, dan ini ya mau nggak mau ini adalah bentuk dari kepedulian HCML terhadap Pulau Madura. Berarti kalau HCML sendiri karena dari singkatannya Husky Sinok Madura Limited begitu ya Pak ya, apakah memang diperuntukkan kepunyaannya Madura sendiri? Karena berlokasi di Madura ya. Kepunyaan sih tetap kepunyaan dalam hal ini ya pemerintah. Industri migas ini dikelola oleh pemerintah yang didelegasikan ke ada perusahaan swasta, ada BUMN dan sebagainya. Nah, secara filosofis industri migas masih dikelola oleh negara, yang dalam hal ini nanti dikendalikan atau dikontrol oleh SK Migas. Menarik begitu ya teman-teman sekalian. Jadi Husky Sinok Madura Limited begitu ya atau HCML sendiri, meskipun tadinya kita lihat ada kata Madura begitu ya, namun meskipun dibilang tempatnya di Madura, tetap kepunyaan pemerintah sendiri begitu ya Pak ya. Nah, kurang rasanya kalau kita juga belum tahu diundang di sini dari podcast Forum Pengurangan Resiko Bencana begitu ya, bencana. Nah, ada nggak sih Pak keterkaitan dari HCML sendiri dalam bencana seperti itu? Jadi kalau kita lihat industri hulu migas ini adalah industri yang high risk, risikonya sangat tinggi. Sehingga kalau bicara bencana tentu ada relevansinya ke sana, relate lah ke sana. Sehingga HCML sebagai bagian dari
tadi pelaku di industri hulu migas pasti punya kepedulian terhadap bagaimana menanggulangi risiko bencana. Salah satunya melalui kami sering melakukan training ke staf kami, ke pekerja kami mengenai bahaya-bahaya, mengenai risiko-risiko ketika kita beroperasi atau bekerja. Nah, itu yang secara kontinu dilakukan oleh HCML di internal. Gitu. Nah, di eksternalnya ke pihak luarnya, ini salah satu kepedulian adalah di bidang lingkungan hidup adalah kita juga peduli atau kita punya concern ke penanaman pohon, tanam merawat pohon, dan kebetulan kita juga ingin berkolaborasi dengan potensi-potensi lokal ya, salah satunya FPRB, penanggulangan risiko bencana yang ada di Sampang, yang memang kami nilai itu sangat concern dan seperti yang sampaikan di awal tadi punya militansi yang kuat dalam kepedulian terhadap lingkungan hidup. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman sekalian gitu ya, yang dijelaskan tadi mulai dari bukan hanya internal tapi eksternal juga, dan bencana ini sebenarnya sudah melekat di HCML sendiri ya Pak ya. Edukasinya dari awal sudah diberitahukan bahwasannya bagaimana juga kita keselamatan dan keamanan keluar dari bencana dikerja saja dulu begitu ya, internal, apalagi eksternalnya sendiri, pelestariannya begitu ya. Sempat di stitch dulu tapi kita tahan dulu untuk yang pelestarian begitu ya, ataupun penanaman. Nah, berarti kalau boleh dijelaskan juga ya Pak ya, program utama gitu ya dari HCML sendiri dalam pelestarian lingkungan hidup itu seperti apa juga Pak? Program utamanya pokoknya fokus di lingkungan hidup gitu ya. Lingkungan hidup ini bisa ke biodiversity karena memang kami ada di offshore. Terus yang paling sederhana adalah yang ada di darat tentunya ya, yaitu penanaman pohon. Kemudian tidak tertutup kemungkinan juga terkait dengan pengelolaan sampah. Kita berharap ke depannya mungkin ada program yang bisa kami support terkait dengan pengelolaan sampah, yang mana ini juga menjadi persoalan serius di masyarakat kita terkait dengan pemilihan maupun pengolahannya yang lebih luas. Tadi juga disebutkan ada persoalan pastinya di dalam program, di dalam pelestarian. Berarti ada nggak sih Pak juga tantangan tersendiri pada saat menjalankan program tersebut, terutamanya di pelestarian lingkungan di Sampang sendiri? Kalau pelestarian ya, pelestarian tentu satu mindset di masyarakat kita, tidak hanya masyarakat secara luas ya. Kalau bicara tadi di HCML tentu kita juga kami berusaha untuk membangun mindset di internal kami bahwa kita juga mesti punya kepedulian lingkungan, bahwa kita atau HCML ini itu eksis karena memang kita bergantung pada lingkungan. Seperti diketahui tadi bahwa core bisnis HCML adalah pengeboran atau industri hulu migas gitu ya. Sehingga itu sangat terkait dengan lingkungan. Kembali ke kepunyaan ya Husky Sinok Madura Limited sendiri atau HCML. Jadi memang meskipun ada bahasa Madura tadi, kembali ke tetap ada keperuntukan dari pemerintah sendiri. Nah, untuk kolaborasi keterkaitan juga dengan HCML ke pemerintah itu bagaimana Pak bekerja samanya dalam pelestarian lingkungan pastinya? Jadi tadi ya filosofi di industri migas ini adalah industri yang mungkin dikelola oleh swasta ada, dikelola oleh BUMN ada. Tapi di dalam pelaksanaannya itu disupervisi dan dikontrol sepenuhnya oleh satu lembaga yang namanya SHK Migas. Nah, kami harus melapor, kami harus mendapat persetujuan dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Dan SHK Migas ini adalah representasi dari pemerintah Republik Indonesia. Sehingga kalau pertanyaannya adalah bagaimana korelasi atau ini ke pemerintah. Nah, ini salah satu wujud bahwa kami harus mendapat persetujuan, harus disupervisi oleh SHK Migas sebagai tadi representasi dari pemerintah. Dan setiap instansi kan pastinya melekat dengan kebijakan begitu Pak ya. Adakah pula regulasi yang mendukung upaya penanaman maupun pelestarian dari HCML sendiri? Ada. Jadi SHK Migas ini juga sangat concern terkait dengan pengurangan emisi karbon, yang mana itu menjadi ide atau gagasan global secara mendunia itu bahwa kita sudah saatnya untuk mengurangi dan mencegah pemanasan global semakin meningkat. Nah, salah satunya adalah
tadi emisi karbon harus dikurangi. Terus kemudian salah satu caranya adalah kita memperbanyak pohon sebagai media untuk mengurangi tadi karbon yang tercipta ya. Dan sebagai bagian dari tadi K3S atau operator dalam industri migas, ketika SH Migas memiliki kebijakan untuk menanam pohon dan juga merawat pohon, HCML sebagai salah satunya juga harus ikut terlibat aktif di dalamnya. Dan salah satu wujudnya adalah kita menerjemahkannya dengan kerjasama dengan potensi-potensi lokal, FBRB atau lembaga lain yang memang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Ya, oke. Menarik ya teman-teman sekalian. Jadi tadi kita spesifiknya ke informasi, aduh monoton nih gitu ya. Tegang sekali kita membicarakan regulasi kebijakan begitu Pak ya, ataupun keterkaitan dari HCML dengan pemerintah begitu. Namun kalau kita sudah transisi ke langsung prakteknya, langsung ke masyarakat sendiri, ada nggak sih Pak HCML juga melibatkan masyarakat untuk pelestarian alam seperti itu? Saat ini secara masif sih belum ya, tapi secara sporadis itu udah coba kami lakukan di wilayah-wilayah yang menjadi area terdampak HCML. Apa itu area terdampak? Itu adalah area yang disebut dalam dokumen AMDAL sebagai ini kawasan yang menjadi area terdampak tadi, yang terdampak operasi gitu ya. Nah, di area-area itulah yang kami mencoba menggandeng atau bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk ikut peduli ke lingkungan hidup. Nah, setelah peduli baru kita bisa bicara tentang pelestarian. Itu sih yang mungkin step awal. Jadi kalau secara masif memang belum, tapi secara sporadis kami sudah mencoba untuk sedikit demi sedikit melakukan itu. Oke, luar biasa gitu ya teman-teman sekalian. Dan kalau tadi kita sudah berkali-kali mendengarkan kata penanaman seperti itu Pak ya, salah satu mungkin yang pernah dilakukan. Sudah berapa kali Pak melakukan penanaman dengan beberapa unsur? Kalau tadi keterlibatannya dengan Forum Pengurangan Resiko Bencana begitu ya, lalu unsur pemerintahan, tata usaha, akademisi juga ya dari kampus-kampus ya, itu sudah berapa lama dan sudah berapa kali dilakukan? Oke, kami HCML ini udah mulai masuk itu 2014 ya. Mulai sosialisasi, mulai pembebasan lahan kalau ada lahannya ini. Di antara itulah 2016 mungkin ya. Itu sudah ada beberapa kawasan yang kami lintasi, yaitu kawasan mangrove, sehingga kita harus terpaksa menebang mangrove itu, tapi sebagai komitmen dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, kami harus mengganti pohon mangrove yang kami tebang. Itu ada di Pasuruan. Itu berarti yang sudah pernah dilakukan begitu Pak. Betul. Ya. Dan untuk besok nih boleh di-stitch juga dan diinformasikan kepada teman-teman podcast FBRB begitu Pak ya. Besok akan ada acara penanaman juga ya. Betul. Kebetulan besok 16 Oktober ya. 16 Oktober. Bekerja sama dengan tadi teman-teman lokal ya, FBRB dan rekan-rekan peduli lingkungan lainnya, dan juga salah satu kampus di Sampang, kampus kebanggaan di Sampang ya, Poltera, dan memang kebetulan lahannya juga cukup luas. Nah, kita coba melakukan penanaman, tidak hanya nanam tapi juga perawatan. Nah, makanya kita menggandeng potensi lokal ini, yaitu FBRB yang memang pastinya nanti punya stamina, punya endurance untuk melakukan perawatan. Jadi ada sekitar menanam. Bicara tentang perawatan juga Pak ya, selain dari penanaman, kalau dari HCML sendiri perannya untuk bisa mantau gitu Pak, ngawasin bahwasannya tanaman ini tetap berjalan nih, perawatannya melalui apa? Perawatannya melalui kerjasama dengan lembaga lokal atau mitra lokal tadi. Karena kalau langsung ke HCML ya memang pasti kami terbatas ini sumber daya manusia, sumber daya yang lainnya gitu ya, sehingga sangat tepat kalau kami menggandeng tadi mitra lokal ya. Nah, salah satunya FBRB ini yang memang punya militansi dalam kepedulian terhadap lingkungan hidup. Ada nggak sih Pak jenis tanaman yang diprioritaskan gitu, tanaman atau pohon yang memang mau ditanam? Oke.
Tergantung ke ini ya. Kalau misalnya di wilayah pesisir tentu untuk mengatasi abrasi pantai, yang paling cocok tentunya mangrove ya. gitu. Tapi ada kalanya juga kebutuhan di daratan. Beberapa tahun yang lalu kami melakukan penanaman di beberapa pondok pesantren. Itu penanaman pohon yang berbuah dengan harapan ketika nanti pohon ini setelah ditanam, dirawat dalam periode tertentu, dalam musim tertentu berbuah, dan itu bisa dimanfaatkan oleh pondok pesantren yang bersangkutan. Dan ini kali ini kita masuk ke kampus ya, ke Poltera. Harapannya sama, ketika nanti kita yang tanam ini adalah buah-buahan, harapannya nanti dirawat, kemudian sudah masuk masa berbuah, ya silahkan dimanfaatkan buahnya itu. Kalau dari penjelasan tadi kan ada intro maupun pemanfaatan begitu ya Pak ya. Apakah sejauh ini juga SML telah membentuk seperti pelatihan, sosialisasi pada masyarakat terkait ini loh pelestarian dan tujuan dari ditanamnya pohon ataupun tanaman? Kalau pelatihan secara spesifik tentang pelestarian lingkungan hidup atau penanaman pohon memang belum. Tapi kalau pelatihan tentang pengembangan masyarakat di bidang lainnya, HCML sudah melakukan itu. Tapi yang khusus atau spesifik ke lingkungan hidup belum atau tadi yang spesifik lagi ke penanaman pohon atau pemanfaatan pohon dengan hasilnya tadi belum sampai ke sana. Bicara dengan HCML kembali gitu ya Pak ya, karena kan di sini sistemnya juga ada industrinya. Nah ada nggak sih Pak juga cara menyeimbangkan dari pengelolaan industri maupun cara dari pelestarian lingkungan? Jadi cara menyeimbangkan kedua elemen tersebut itu seperti apa? Ada ini ya, di dunia ada paradigma yang triple P gitu ya. People, planet, and profit gitu ya. Jadi bumi ini diperuntukkan memang ada people-nya, ada orangnya, ada manusianya. Nah, terus kemudian dari planet, awalnya planet, kemudian people, profit. Dan diharapkan people ini bisa mendaya gunakan dari planet tadi untuk memperoleh profit. Profit tidak hanya sekedar keuntungan material, tapi banyak hal profit yang diterima itu. Tapi kemudian berkembang menjadi 4P, lagi prosperity. Jadi setelah dapat profit, ya diharapkan people yang memanfaatkan planet tadi itu juga bisa menciptakan prosperity atau kemakmuran, kesejahteraan. Itu yang harapannya ke sana. Jadi antara industri dengan lingkungan hidup harapannya ke sana kalau mau ini ya. Jadi ini ya, jadi transisi dari triple P, 4P tadi juga gitu ya Pak ya, menjadikan gambaran bagaimana nantinya bisa memberikan manfaat ataupun kebermanfaatan bagi manusia begitu ya bersama-sama. Dan untuk saat ini juga Pak ada nggak sih Pak jangka panjang HCML dalam penghijauan di Sampang sendiri? Jadi dalam jangka waktu yang panjang ke depan ini bagaimana? Mudah-mudahan ke depannya kita bisa bersinergi dengan mitra lokal tadi. Semakin banyak pohon yang kita tanam dan kita rawat, nah mudah-mudahan semakin hijau lah Sampang dan semakin adem gitu ya, dan semakin bagus kualitas udara yang nantinya ada di Sampang. Harapannya ke depannya itu HCML bersama dengan mitra lokal. Dan sejauh ini juga nih Pak, mungkin boleh diceritakan ada nggak sih tantangan unik gitu melihat beberapa masyarakat maupun ketika memberikan program yang langsung terjun ke masyarakat, mungkin bisa dijadikan tantangankah, susahkah juga menghadapinya, tapi bisa aja dihadapi. Tentu karena kita berurusan dengan people tadi ya. People dinamikanya sangat tinggi. Tapi bukan berarti tidak bisa mencapai hal yang positif. Kita harus yakin bahwa kalau kita berniat baik, pasti hasilnya akan baik. Nah, salah satunya kita tanam pohon, harapannya itu bisa jadi peneduh, bisa jadi pengurang tadi karbon dioksida. Kemudian kalau itu jenisnya buah atau apapun pohon itu, harapannya akan memberi manfaat ke lingkungan sekitarnya. Lingkungan tidak hanya lingkungan alam, tapi juga lingkungan sosial, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Jadi harus bisa memberikan kebermanfaatan satu sama lain gitu Pak ya, maupun makhluk hidup gitu ya. Jadi bukan hanya manusia sendiri begitu yang sudah kita tanam juga begitu ya Pak ya. Namun memang kalau kita lihat begitu ya Pak ya, sudah
bisa dipahami mulai dari mendasari, latar belakangi mulai dari HCML sendiri begitu ya, perannya dan bagaimana pula tadinya ada beberapa program yang perlu kita ketahui dari penanaman juga ya dan pelestarian. Boleh Pak kalau diberikan harapan untuk Sampang gitu ya, penghijauan pelestariannya ke depan, dan boleh juga diberikan closing statement bagi masyarakat Sampang terkhusus. Oke. Closing statementnya ya. Nah, ini yang pertanyaan paling susah. Jadi saya harus mikir 30 menit ini untuk mendapat closing statement. Boleh. Oke, jadi gini, Sampang ini memang kalau sepengetahuan kami nih ya, dinamikanya cukup tinggi dan masyarakatnya cukup keterbukaannya cukup tinggi, sehingga ada hal yang positif yang bisa kita sampaikan. Misalnya kita punya tadi nih program bahwa kita mesti merawat lingkungan ini melalui tanam pohon. Nah, udah kita sampaikan aja keinginan kita ini seperti ini. Nah, sanggup nggak? Kalau sanggup, ayo kita jalan. Sampang itu biasanya gitu, sanggup, ya udah, sanggup. Kita ngomong sanggup, pasti ke belakangnya juga akan sanggup. Dan ketika kami ketemu dengan FPRB, nah, sanggupnya nggak sekali, tapi sanggup 3 kali. Nah, ini udah semakin menciptakan optimisme di kami bahwa ini nggak salah ini kalau kita menggandeng FPRB Sampang untuk melakukan pelestarian lingkungan melalui tanam rawat pohon. Oke, luar biasa sekali teman-teman sekalian begitu ya, meskipun nantinya begitu ya, wah dirasa memang nggak kerasa ya ini videonya 1 jam, rasanya 1 menit begitu ya Pak ya kalau di sini. Karena memang informatif sekali begitu ya. Jadi terima kasih banyak kepada narasumber kita kali ini dari Bapak Ali Aliuddin ya, selaku Head of Site Relation dari Husky Sinok Madura Limited begitu ya, ataupun yang akrab kita kenal HCML begitu ya. Kita hargai sekali komitmen dari HCML yang mana untuk penghijauan, pelestarian alam dan lingkungan, yang memang 2 elemen ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain begitu ya. Dan pastinya kegiatan penanaman di Poltera besok yang akan dilaksanakan gitu ya, dan juga kolaborasi dengan Forum Pengurangan Resiko Bencana dalam penanaman pohon, tanaman maupun nantinya juga pemantauan. Berharap mitra dari dalam internal eksternal gitu ya bisa berkolaborasi dengan baik, itu harapan yang paling besar begitu ya Pak ya. Dan garis besarnya juga semoga podcast ini bisa membantu informasi terbaru bagi teman-teman podcast FPRB sekalian, dan juga pastinya jangan lupa untuk selalu stay tune di podcast FPRB. Nah, boleh nih Pak, sebelum kita tutup ataupun saya tutup, kita menyuarakan slogan FPRB begitu ya bersama-sama. Oke, yang mana itu? Nah, nanti kalau saya sudah bilang Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Sampang, tangannya di kepala kanan, gitu ya. Menghadap kamera. Iya, benar sekali. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Boleh nggak saya menghadap Mbak Sada aja? Oh, kalau itu nanti setelah podcast. Oke. Oke, baik. Langsung saja begitu ya dengan Pak Ali Aliuddin. Tangan kiri atau tangan kanan? Tangan kanan boleh. Oke ya. Bersama-sama Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Sampang. Salam tangguh. Salam kemanusiaan. Luar biasa sekali. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ali Aliuddin dari HCML dan beserta rombongan kalau ada rombongan. Salam juga pastinya. Kurang lebihnya dari saya Zada, mohon maaf selaku host podcast pada hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.